Dr. Tifa mentweet bahwa musuh bersama rakyat itu adalah bernama Fufu Fafa. Ia bukan Presiden Prabowo, bahkan sekarang semua kekuatan harus mendukung beliau, demikian kata Dr. Tifa. Karena ancaman kudeta 2027, ancaman sabotase program, ancaman adu domba dengan buzzer yang sekarang terus digerakkan. Percayalah, konsolidasi kekuatan menuju Indonesia Prabowo akan dilakukan para elit tak lama lagi. Mas Anies Baswedan akan merapat ke presiden. Mbak Puan Maharani dan PD Perjuangan akan merapat ke presiden. Demikian juga dengan Ganjar dan juga Mahfud MD akan merapat ke presiden. Demikian juga dengan tokoh-tokoh lain yang lain, ya kita tunggu 3 bulan lagi, 100 hari hingga 6 bulan. Ya demikian cuitan Dr. Tifa. Ya, dia mengatakan bahwa Prabowo akan ada ancaman kudeta. Tentu saja hal ini adalah dengan mengatakan Prabowo akan dikudeta oleh Gibran Rakabuming Raka. Tentu saja hal ini menuju ke sana. Dengan hal ini masyarakat banyak yang tak percaya dan kecewa kepada tuduhan Dr. Tifa. Guys, nih kita lihat nih postingan Dr. Tipu yang terbaru nih. Nih kita baca. Musuh bersama rakyat itu namanya Fufu Fafa, bukan Presiden Prabowo. Bahkan sekarang semua kekuatan harus mendukung beliau. Karena ancaman kudeta 2027 nih, ingat nih ya. Nih kata-katanya saya ulang lagi. Karena ancaman kudeta 2027, ancaman sabotase program, ancaman adu domba dengan buzzer yang sekarang terus digerakkan, percayalah, konsolidasi kekuatan menuju Presiden Prabowo akan dilakukan para elit tak lama lagi. Nah, kemudian di bawahnya kita lihat Mas Anies Baswedan akan merapat ke presiden. Mbak Puan Maharani dan PDI Perjuangan akan merapat ke presiden. Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD akan merapat ke presiden. Demikian juga tokoh-tokoh yang lain. Kita tunggu 3 bulan atau 100 hari hingga 6 bulan akan banyak kejutan yang dilakukan bapaknya Bobi Kartanegara dan harus didukung. Nih postingan Dokter Tipu yang terbaru ya. Woi, Dokter Tipu tolol. Nih ya gua kasih tahu. Lu waktu Pilpres lu kemana aja? Kenapa lu nggak ngedukung Pak Prabowo waktu itu? Kenapa lu ngedukung Anies? Nah sekarang setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran menang, kenapa lu seakan-akan jadi pahlawan kesiangan, tolol? Kami nih rakyat yang 58% itu santai-santai aja. Lalu kenapa lu yang notabene pendukung Anies Baswedan seakan-akan lu sekarang udah mendukung Prabowo karena kebencian lu terhadap wakilnya? Kan tolol itu namanya. Nah sekarang lihat sendiri nih, lu udah seakan-akan lu tuh udah mendahului Tuhan, mendahului rencana Tuhan. 2025 juga belum, nah lu udah memprediksi 2027, kan tolol itu namanya. Nih gua kasih tahu ya, Pak Prabowo memilih Mas Gibran itu tentunya dengan pertimbangan yang sangat matang, bukan asal-asalan. Karena sebelum beliau menentukan pilihannya terhadap Mas Gibran, beliau itu sudah pernah ke Solo. Beliau sudah melihat kinerjanya waktu di Solo, tahu nggak lo? Jadi beliau berdua ini udah satu paket. Nggak bisa lo menyenangi satu presiden terus membenci wakilnya, nggak bisa, karena mereka ini udah satu paket. Dan kami ya sebagai pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, nggak penting banget, tahu nggak? Lu ngedukung Pak Prabowo nggak penting, lu tetap aja berada di barisan Anies Baswedan, di barisan perubahan. Ngapain lu ikut-ikutan mendukung Pak Prabowo? Nggak penting, tahu nggak? Ngapain kayak pahlawan kesiangan mau ikut-ikutan mendukung Pak Prabowo tapi nggak mengakui wakilnya? Woi, mereka itu satu paket. Siapa tahu kalau bukan Mas Gibran wakilnya, siapa tahu Pak Prabowo nggak menang itu. Kita pendukung Pak Prabowo capek menghadapi lu kemarin, menghadapi rombongan lu, tahu nggak, mengkonter ucapan-ucapan lu, ucapan pendukung Anies itu. Nah sekarang udah menang, lu seakan-akan membela Pak Prabowo dan melupakan wakilnya. Kan goblok itu namanya.
Awas aja lo ya, kalau benar-benar ucapan lo ini nggak terbukti, kami rakyat 58% akan melempari muka lu dengan tai. Lihat aja nanti. Ini kalau benar-benar polisi nggak bergerak, kami sebagai rakyat ini akan bergerak. Lihat aja. Ini udah keterlaluan. Ngapain kamu posting-posting kayak gini? Mau jadi pahlawan kesiangan? Dokter tai lu. Ini pihak kepolisian kenapa sih diam aja, nggak mau nanggapin gitu? Kenapa? Ini udah keterlaluan ini. Udah nggak sewajarnya ucapan dokter kayak gini. Udah nggak sewajarnya. Mana ada dokter-dokter yang lain mengurusin masalah negara. Mereka fokus kepada kerjaannya sebagai dokter. Ini dokter apaan kayak gini, ya ampun. Udah kelewatan tahu nggak? Mohon banget kepada pihak kepolisian, tolong ditindak orang-orang seperti ini. Karena kalau pihak kepolisian tidak bergerak juga, kami nih sebagai pendukung militan Pak Prabowo sebanyak yang 58% itu akan bertindak dan akan melempari muka dokter ini kalau ucapannya tidak terbukti. Lihat aja. Dr. Tifa mulai menjilat Prabowo Subianto dan menjelek-menjelekkan Gibran, dan tentu saja dia cari muka agar ya diselamatkan, dan juga barangkali dia juga ingin diangkat menjadi seorang menteri. Dan inilah ucapan Dr. Tifa. Ekonomi, sosial politik, pertahanan dan keamanan, serta ancaman pangan, maka Presiden Prabowo seharusnya didampingi oleh seseorang yang tidak hanya cerdas, berpengalaman, berkemampuan sangat tinggi, dan terampil dalam berbagai dimensi. Masa 5 tahun ke depan, segala yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia begitu kompleks dan jauh dari sederhana. Maka tidak ada yang kebetulan bahwa pemimpin yang dipilih Allah saat ini adalah Presiden Prabowo. Semoga Presiden Prabowo menjadi antitesis dari pemimpin zalim sebelumnya. Betul-betul menggunakan tugas dari Allah dan amanah dari rakyat dengan sebaik-baiknya, bukan menggunakan jabatan untuk memperkaya diri, keluarga, dan kroni-kroninya sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Tetapi beliau betul-betul menjadi pemimpin yang dapat dipercaya, amanah, fatonah, tablik, dan mampu membawa bangsa Indonesia menuju negara yang berketuhanan, adil, makmur, bersatu, dan hikmah dan kebijaksanaan, dan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Amin, Allahumma amin. Dr. Tifa juga mengatakan, apakah Anda semua mau punya wakil presiden seorang psikopat? Sungguh keterlaluan sifat dan akhlak Dr. Tifa ini. Ya, berjilbab dan kelihatan agamis, namun ya lebih jahat daripada iblis. Dan inilah pernyataan Dr. Tifa. Apakah Anda semua mau punya wakil presiden seorang psikopat, seorang skizofrenia? Kalau saya, seandainya di luar sana ada rakyat 58% yang mau, maka saya akan berkata kepada mereka, tolong jaga baik-baik presiden Anda, karena seorang psikopat bisa melakukan apa saja.